Ini pertanyaannya ini agak lucu juga ini, Ustaz. Dari eh, Norlina ya. Benarkah pernyataan seseorang ulama yang sunnah itu dari Saudi, sedangkan ulama dari daerah lain tidak sunnah gitu? Sekarang ini ada tren di di kalangan kita semua ini, ada Ustadz sunnah, Ustadz mungkin Ustadz bid'ah gitu ya Ustadz ya, Ustadz wajib ya, seperti apa ini Ustadz nih? Ini ada pernyataan seperti itu Ustadz dari kalangan ulama Arab Saudi, itu disebutnya Ustadz sunnah, sedangkan di daerah yang lain tidak disebut Ustadz sunnah. Bagaimana Ustadz menanggapi ini? Ya, kalau memang seperti itu yang disebut ya tidak tepat. Tapi kemungkinan saya lihat yang mereka maksudkan dengan kajian sunnah, ustadz sunnah dan sebagainya itu mengaitkan bahwasanya yang dikaji, yang disampaikan itu digali, disandarkan kepada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebutan itu sebetulnya juga tidak keliru amat, enggak. Karena kajiannya memang begitu. Ada hadisnya dibahas, kemudian ayatnya, kemudian bagaimana memahaminya, itu begitu. Sunnah di situ saya maknai mungkin bukan dalam makna sunnah wajib, ya, halal, haram, makruh, mubah, bukan dalam konteks itu. Tapi sunnah maknanya kullu ma sudira minar rasul min qaulin wa fi'lin wa takririn. Apa saja yang bersumber dari Rasul, baik itu perkataan, qaulin au fi'lin atau qaul au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau takrir, diam dan persetujuannya Rasul. Jadi bukan bermakna sunnah yang berarti bukan wajib, tidak. Tapi apa saja yang dari Rasul, ya sunnah yang dimaksud mungkin ke situ. Nah, yang jadi masalah itu kalau menganggap yang di luar komunitas tersebut kemudian dikatakan tidak sunnah. Gara-gara mungkin membahas kitab Safinatun Najah, bahas kitab Sulamut Taufiq, bahas kitab Aqidatul Awam, dan sebagainya. Yang memang ulama yang menulis kitab itu tidak mencantumkan hadisnya, enggak. Kitab fikih itu kan langsung aja. Arkanul wudu'i sittatun, misalnya rukun wudu ada 6 dibahas. Tidak ada sama sekali disebut dalilnya apa, tidak. Apakah itu bukan kajian sunnah? Itu sunnah juga gitu. Sunnah juga. Walaupun masalahnya ini tidak disebut. Kadang bicara kitab matan, kitab yang cuma ada nazomannya saja, itu juga sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sesuai dengan sunnah. Karena apa? Karena para ulama dulu menggali itu ya berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ngarang bebas, bukan. Kitab tersebut itu juga ada dalil-dalilnya. Kita bisa membaca kitab At-Tazhib, ya, syarahnya Matan Takrib itu ada dalil-dalilnya apa. Jadi kenapa ulama dulu ya yang dibahas tidak langsung ke hadisnya, yaitu dalam rangka memudahkan, ya, meringkas. Kayak kita Matan Takrib itu, Abu Suja meringkasnya, beliau 40 tahun mengkaji itu. Kemudian dibikinlah ringkasan. Ringkasan dari fikih yang tipis, ya. Matan Takrib itu, atau Al-Ghayah wal Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Puncak dari ringkasan. Nah, itu karya yang luar biasa, Walaupun tidak dimuat dalilnya, justru keperluannya memang untuk meringkas. Tidak bisa kemudian, oh ini bukan kajian sunnah. Saya rasa juga tidak begitulah orang yang mengklaim ini kajian sunnah tidak memahaminya seperti itu, insya Allah. Hanya saja kadang di masyarakat kan berkembang begitu. Oh itu ada tulisan begitu. Dipahami sebaliknya, oh berarti yang kita ini dituduhnya tidak sunnah lah. Nah, nggak usahlah berpikir begitu, urusi diri kita masing-masing. Insya Allah tidak begitulah. Ya. Dijaga ukhuwah aja. Baik.